Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan salah satu program rencana tidak lanjut yang telah saya buat, yaitu in-house training merancang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sesuai capaian pembelajaran di SD Negeri Growong Kidul 02. Untuk hari ini, saya akan melaksanakan IHT atau biasa kita sebut dengan in-house training, merancang tujuan dan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran di SD Negeri Growong Kidul 02. Nah, Bapak Ibu, saya harap setelah mempelajari materi ini, kita semua bisa memahami capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, dan merangkai alur tujuan pembelajaran. Kompetensi itu diindikasikan sebagai kemampuan yang diindikasikan sebagai kata kerja. Kalau di kurikulum 13 itu namanya kata kerja operasional. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu namanya kompetensi. Kemudian juga di dalam CP itu harus menyangkut konten. Konten itu adalah lingkup materi yang kita ajarkan pada peserta didik. Lihat beberapa kriteria. Ada karakteristik peserta didik, sarana dan prasarana, kondisi sekolah. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi mempengaruhi tujuan pembelajaran yang kita buat. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tujuan pembelajaran yang dibuat di SDA belum tentu sama dengan tujuan pembelajaran di SDB, karena kita harus melihat kebutuhan peserta didik kita dan juga sarana prasarana yang ada di sekolah. Mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami kemarin. Ini skema yang sudah kami buat kemarin, cara merumuskan TP dalam seluruh Merdeka. Sebelumnya ada 2 komponen utama. Yang pertama adalah komponen kompetensi, yakni kemampuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, komponen lingkup materi, yaitu konsep atau konten utama yang perlu dipahami oleh peserta didik. Kemudian teori yang digunakan sebagai rujukan dalam membuat TP ada 3, seperti yang sudah disampaikan kemarin ya. Yang pertama itu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini yang paling sering kita gunakan ya saat kuliah maupun menjadi guru, rata-rata pakainya taksonomi Bloom. Ini ada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Taksonomi Bloom ini bentuknya
analisis, pemanfaatan, pengetahuan, metakognisi, dan sistem diri. Kemudian yang ketiga ada 3 engines yang berisi penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri. Ketiga teori ini bisa dikombinasikan, ya tidak cuma pakai satu teori saja, tapi bisa 2 atau menggabungkan 3 teorinya. Selanjutnya yang terakhir ada 3 alternatif dalam merumuskan TP. Alternatif 1 yakni merumuskan TP secara langsung berdasarkan capaian pembelajarannya. Kemudian yang kedua, alternatif 2 yaitu merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada TP. Dan yang ketiga, merumuskan TP lintas elemen TP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk masukan atau sebagainya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, tepuk tangan. Jempol, 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 jempol. Salut gitu loh. Pesan saya dalam kegiatan ini sangatlah bagus dan semoga bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik, dan penularan ilmu yang teman-teman dapat ditularan pada guru-guru yang lainnya sangatlah mendidik dan menambah ilmu buat kita. Itu kesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Tak terasa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Ibu Mu'ah telah usai. Alhamdulillah, saya aman. Bapak Ibu guru di SD Growong Kidul 2 ini sangat antusias, bisa saling berbagi ilmu dan bisa belajar dengan suasana yang menyenangkan. Kegiatan ini tentu membawa kesan tersendiri bagi saya, bahwasanya ilmu yang kita dapat memang harus kita bagikan kepada rekan dalam satu tim, dalam satu sekolah, sehingga hasil yang kita dapat itu bisa kita tularkan ke teman-teman, sehingga ke depan pendidikan di SD kita ini bisa lebih maju lagi. Untuk itu saya sangat bangga apa yang telah didapat oleh Ibu Mu'ah bisa ditransformasikan kepada teman-teman dan bisa saling berbagi untuk kedepannya lebih baik dan lebih maju. Oleh karena itu, kegiatan ini supaya berkelanjutan dan tidak putus sampai di sini. Tetap semangat, lanjutkan dan berbagi ilmu dengan teman-teman. Memang belajar itu tidak berhenti sampai di sini, tapi kita belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.